Napoli Cagliari dan Como Inter akan dimainkan secara bersamaan pada Jumat, 23 Mei pukul 20.45 waktu setempat. Keputusan ini diumumkan secara resmi setelah rapat Dewan Lega Serie A hari ini, sebagaimana dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport. Keputusan ini berdampak langsung pada persiapan Inter Milan, yang berpotensi memainkan laga play-off penentu gelar pada Senin, 26 Mei. Situasi ini menjadi rumit bagi tim asuhan Simone Inzaghi, mengingat mereka akan tampil di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Munich pada Sabtu, 31 Mei. PSG sendiri akan tampil lebih dahulu di final Coupe de France pada Sabtu ini. Inter sebenarnya mengusulkan agar pertandingan terakhir Serie A dimajukan ke Kamis, sehingga memungkinkan laga playoff digelar pada akhir pekan, memberi waktu istirahat lebih panjang menjelang partai final Eropa. Namun, usulan ini tidak mendapat dukungan dari Napoli maupun pihak penyiar DAZN, yang memiliki preferensi berbeda dalam penjadwalan. Dengan jadwal padat yang menanti, Inter harus mengelola fisik dan konsentrasi pemain dengan cermat dalam upaya mereka meraih gelar ganda, Scudetto dan Liga Champions. Penampilan wasit Daniel Civi dalam laga panas antara Inter Milan dan Lazio kembali menuai kritik. Il Corriere dello Sport, dalam ulasannya hari ini, memberikan nilai 5 untuk sang wasit, menyebut bahwa ketidaktegasannya dalam pertandingan besar bukanlah kejutan. Civi kembali meninggalkan banyak keraguan di lapangan, tulis harian asal Roma itu. Salah satu momen yang disoroti adalah dorongan Nicolo Rovella terhadap Jan Bisek di babak pertama. Meski terlihat dalam tayangan ulang, Civi memutuskan tidak memberi penalti. Dorongan itu ada, jelas terlihat dalam replay, namun dilakukan dengan satu tangan, sehingga penilaian akhirnya dikembalikan pada interpretasi wasit. Jika dorongannya dua tangan, situasinya akan sangat berbeda. Lanjut laporan tersebut. Beberapa keputusan lain juga menuai penilaian negatif. Di antaranya pelanggaran yang justru diberikan kepada Henrikh Mkhitaryan dalam duel dengan kiper Lazio, Christos Mandas, yang dinilai tidak tepat. Sementara itu, situasi berbahaya yang melibatkan Federico Di Marco dan Tati Castellanos di kotak penalti Inter disebut sebagai momen yang berisiko tinggi. Kontak tak terhindarkan, dan andai diberikan penalti, VAR tidak akan membatalkannya, tulis Corriere. Meski begitu, ada beberapa keputusan yang dinilai tepat. Gol pertama Lazio oleh Pedro dinilai sah karena Hysaj dan Vecino tidak dalam posisi offside, dan bola tidak menyentuh tangan Dumfries secara terlarang. Gol Denzel Dumfries untuk Inter juga dinyatakan legal, karena saling dorong dengan Marusic terjadi sejak awal aksi. Keputusan menggunakan VAR untuk memberikan penalti kepada Lazio, akibat handball Bisek pun dianggap tepat. Bisek melebarkan lengan kanannya menjauh dari tubuh, dan tangan terlihat jelas keluar dari balik punggungnya, tulis Corriere dello Sport. Berbeda dengan Civi, ofisial VAR di Paolo justru mendapat pujian dan diberi nilai 7 atas intervensinya yang dianggap akurat dalam momen-momen kunci. Andrea Ranocchia, mantan bek dan kapten Inter Milan, turut hadir di studio pressing untuk memberikan analisis pasca laga penentuan di pekan ke-37 Serie A. Dalam komentarnya, Ranocchia tak menyembunyikan kekecewaannya atas hasil yang diraih Nerazzurri, yang dinilainya melewatkan peluang emas untuk mengunci gelar juara. Rasa sesalnya besar sekali, ujar Ranocchia. Saya pikir itu adalah kesempatan terakhir. Segalanya masih mungkin, tapi sayang sekali karena pada menit ke-90, Inter tidak bisa dikatakan sudah menggenggam Scudetto, tapi hampir. Menurut Ranocchia, Inter gagal memanfaatkan momen, termasuk performa Napoli yang juga tengah menurun dalam 2 laga terakhir. Ia menyoroti ketegangan mental yang melanda para pemain dalam pekan-pekan krusial ini. Yang sangat memengaruhi kondisi mental kedua tim adalah fakta bahwa hanya tersisa 180 menit. Saya lihat Inter dan Napoli bermain gugup, formasi panjang, dan banyak kesalahan taktis. Semua itu karena tekanan emosional. Di akhir musim, kamu mulai menghitung semua poin yang telah hilang sebelumnya. Mantan pemain timnas Italia itu juga menyoroti keras kualitas kepemimpinan wasit dalam pertandingan penting. Masalahnya, level wasit sekarang terlalu rendah. Mereka tak punya kepribadian lagi, tegas Ranocchia. Saya sempat mengalami era sebelum dan sesudah VAR. Untuk memimpin laga-laga besar seperti Inter dan Napoli, seorang wasit harus punya kepribadian kuat.
Sayangnya, saya melihat kualitas semakin menurun dan banyak keputusan yang diambil tanpa ketenangan. Ranocchia mengakui bahwa semua tim pernah diuntungkan maupun dirugikan oleh keputusan wasit. Namun, ia menekankan pentingnya konsistensi performa di liga. Inter kehilangan terlalu banyak poin sepanjang musim. Jika ingin mencapai final Liga Champions seperti sekarang, maka di liga kamu seharusnya sudah unggul cukup jauh. Inter Milan kini masih menanti nasib di perebutan Scudetto, sambil bersiap menghadapi Paris Saint-Germain dalam final Liga Champions yang akan digelar pada 31 Mei di Munich. Mantan wasit top Serie A, Graziano Cesari, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja wasit Daniel Civi dalam laga antara Inter Milan dan Lazio. Menurut Cesari, Civi menunjukkan banyak ketidakkonsistenan dan keputusan yang membingungkan sepanjang pertandingan yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Salah satu sorotan utama Cesari adalah keputusan awal Civi yang tidak memberikan penalti kepada Lazio atas handball Jan Bisek, yang kemudian dikoreksi melalui intervensi VAR. Castellanos ingin mengalirkan bola, tangan Bisek bergerak dari belakang mendekati bola. Itu gerakan instingtif, tapi jelas dapat dihukum karena lengannya menuju bola dan keluar dari posisi alami. Setelah melihat ulang di monitor, Civi akhirnya memberi penalti yang memang tak terbantahkan, ujar Cesari. Namun, Cesari menyoroti inkonsistensi wasit dalam situasi serupa di pertandingan lain. Pada giornata ketiga putaran kedua, dalam laga Lecce Inter, handball oleh Bas Chirotto tidak dihukum, bahkan tanpa intervensi VAR. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penilaian. Sulit memahami logika penilaian wasit dan VAR. Semua ingin jadi protagonis. Saya sependapat dengan Andrea Ranocchia. Para wasit saat ini kekurangan personalita, tambahnya. Kontroversi lain terjadi ketika Bisek didorong oleh Rovella di dalam kotak penalti Lazio. Wasit melihat tangan Rovella di punggung Bisek, terlihat jelas kaus Bisek tertarik. Wasit yang lebih tegas seharusnya memberikan penalti. Dari gambar terlihat jelas dorongan Rovella cukup kuat, dan Bisek unggul dalam posisi serta menguasai bola. Mengapa dia harus jatuh jika tidak didorong? Cesari juga mempertanyakan beberapa keputusan lainnya, termasuk kartu kuning untuk Hakan Calhanoglu yang dianggap tidak pantas. Itu pelanggaran bersih terhadap bola, kartu kuning itu tidak berdasar. Lalu pada menit ke-58, Lazio kembali meminta penalti setelah Di Marco terlambat menekel Castellanos dari belakang. Baik wasit maupun VAR tak bereaksi, padahal jelas Di Marco tidak menyentuh bola dan menghantam punggung lawan. Kartu kuning kepada Gila juga dikritik karena sang pemain dinilai tidak melakukan kontak sama sekali. Sementara gol kedua Inter melalui Dumfries juga dipertanyakan oleh pihak Lazio, namun menurut Cesari tidak ada pelanggaran. Marusic malah menarik Thuram. Tidak ada pelanggaran di sana, jelasnya. Menutup penilaiannya, Cesari menyinggung kurangnya transparansi dalam dunia perwasitan saat ini. Revolusi ini membuat wasit kewalahan. Seandainya saja mereka mau menjelaskan keputusan-keputusan kontroversial, itu akan sangat membantu. Tapi jika mereka malah menyangkal yang jelas terlihat di tayangan ulang dan terus mengubah versi setiap pekan tanpa mengakui kesalahan, maka ini jelas bukan transparansi. Riccardo Trevisani, jurnalis sepak bola ternama, memberikan analisis tajam terkait penurunan performa Inter Milan dalam perburuan Scudetto serta mengkritik keras kinerja wasit Daniel Civi dalam laga melawan Lazio. Dalam acara pressing, Trevisani menilai bahwa fokus Inter yang mulai bergeser ke final Liga Champions menjadi faktor utama turunnya intensitas permainan mereka di Serie A. Ketika Anda sudah mencapai final Liga Champions, wajar jika tim mulai melambat, kata Trevisani. Menurutnya, intensitas yang sedikit menurun adalah efek alami dari mempersiapkan diri menghadapi salah satu laga terpenting di musim ini. Namun, sorotan utama Trevisani tertuju pada keputusan wasit Daniel Civi yang dinilainya sangat buruk, khususnya dalam insiden di babak pertama saat Jan Bisek didorong oleh Nicolo Rovella di kotak penalti. Kalau wasitnya lebih tegas, tentu bukan Civi namanya, ujarnya sinis. Itu dorongan dua tangan, penalti yang jelas, sama seperti pelanggaran Kvaratskhelia di laga Como. Tapi Civi tidak meniup peluit, dia menunggu, entah apa. Dalam sepak bola sekarang, mereka bisa beri penalti hanya karena menginjak ujung sepatu lawan, tapi tidak untuk dorongan seperti ini.
Trevisani menutup komentarnya dengan nada prihatin terhadap standar kepemimpinan wasit di Serie A. Wasit seperti Civi terlalu ragu-ragu untuk laga-laga penting seperti ini. Tidak bisa terus dibiarkan, tegasnya. Legenda Inter Milan, Beppe Bergomi, memberikan pandangan mendalam soal performa Nerazzurri dalam laga melawan Lazio saat hadir sebagai komentator di Sky Sport. Menurut pria yang akrab dijuluki Lozio itu, tekanan yang kembali muncul setelah dua laga sebelumnya membuat Inter tampil lebih berat. Dalam dua pertandingan liga sebelum ini, kita melihat Inter yang ringan, bebas, dengan 9 dari 11 pemain diganti. Tapi kali ini, kembali terlihat problematika khas pekan-pekan penuh tekanan, ujar Bergomi. Ia juga memuji pendekatan taktis Lazio yang dinilai cerdas dan lebih berhati-hati dibanding pertemuan sebelumnya. Lazio bermain baik, Baroni tidak menekan tinggi karena tahu risikonya. Inter mencetak 2 gol dari situasi bola mati, dan memang selalu sulit membongkar pertahanan rendah. Tapi kalau sudah 2 kali unggul, laga seperti ini harusnya bisa dimenangkan, tegasnya. Terkait penalti yang diberikan kepada Lazio karena handball Jan Bisek, Bergomi mendukung keputusan wasit. Bisek melompat karena mengira Castellanos akan menendang langsung, tapi ternyata lawan melakukan chip. Kalau lengannya tetap di bawah, gerakan itu mungkin tidak terjadi. Tapi karena dia melebar, maka penalti itu sah. Itu bukan posisi alami. Sedangkan mengenai insiden dorongan 2 tangan Rovella terhadap Bisek di babak pertama yang tidak diganjar penalti, Bergomi menilai itu sebagai situasi yang berisiko tinggi. Rovella mendorong dengan 2 tangan. Dalam kecepatan normal, itu terlihat makin jelas. Ia ambil risiko besar. Inter kini masih berada di jalur ganda antara perebutan Scudetto dan final Liga Champions yang akan digelar akhir bulan ini, dan Bergomi menilai manajemen emosi akan sangat krusial bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Daniel Adani, mantan bek timnas Italia sekaligus komentator sepak bola ternama, memberikan pandangannya soal penentuan Scudetto yang dramatis musim ini. Dalam acara La Domenica Sportiva, Adani menyoroti betapa luar biasanya persaingan hingga pekan-pekan terakhir Serie A. Memang harus berjalan seperti ini musim ini. Kompetisi ini belum selesai, tapi memang pantas berakhir dengan cara seperti ini. Clamoroso sampai detik-detik terakhir, ujar Adani, menggambarkan ketegangan dan intensitas perebutan gelar juara yang belum pernah sedemikian terbuka hingga laga-laga penutup. Setelah pertandingan terakhir, tak satu pun perwakilan Inter yang berbicara kepada media. Mengenai sikap diam tersebut, Adani memberikan pembelaan. Ada momen-momen dalam pertandingan yang dianalisis dengan detak jantung 80 hingga 90 denyut, seperti yang kita lakukan di meja ini. Tapi para pemain dan pelatih mengalaminya secara langsung di lapangan. Wajar jika mereka tidak langsung bisa berbicara, jelasnya. Menurut Adani, keengganan pihak Inter untuk tampil di hadapan media juga berkaitan dengan akumulasi kekecewaan terhadap beberapa keputusan wasit di laga-laga sebelumnya. Kalau Inter merujuk pada beberapa insiden, itu terkait yang baru-baru ini, seperti handball Bisek saat lawan Roma dan lemparan ke dalam kontroversial saat melawan Bologna. Saya kira itulah konteks dari keberatan yang mereka simpan. Dengan 1 pekan tersisa dan final Liga Champions menanti, Inter Milan masih berada dalam tensi tinggi, baik secara fisik maupun emosional. Adani menekankan pentingnya memahami dimensi psikologis para pemain dan staf yang terlibat langsung di tengah tekanan puncak musim.